Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video praktikum geologi struktur. Ini modul pertama dan video ketiga. Ini mungkin video terakhir pada modul ini. Jadi setelah teman-teman mendapatkan penjelasan terkait dengan peta geologi, juga mendapatkan penjelasan terkait dengan struktur bidang, struktur garis, dan pemahaman terkait dengan data, kita akan masuk ke bagian akhir yaitu tentang analogi lapisan dan hukum V begitu ya. Walaupun nanti hukum V itu kita akan gunakan di akhir praktikum gitu ya. Nah, analogi lapisan setelah tadi teman-teman sudah membayangkan lapisan, dipnya bagaimana begitu ya, arah pelamparan seperti apa. Nah, maka kita akan coba kaitkan itu dengan ketinggian, lembah, gunung, dan sebagainya. Nah, teman-teman saya sudah bahas detail terkait dengan analogi lapisan. Teman-teman bisa cek di link ini, bit.ly analogi lapisan. Jadi sebenarnya banyak juga ya teman-teman anak-anak dari linknya. Jadi nggak cuma 3 video, tapi ya itu mungkin biar kita bisa kalibrasinya dengan enak. Nah, bit.ly analogi lapisan ini teman-teman juga atau bisa klik di deskripsi di bawah ya, gitu ya. Nah, gambar umum seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita berbicara tadi lapisan ya, datar-datar aja mungkin kita akan lebih mudah, cenderung mudah. Seperti ilustrasi yang gambar ini. Ini kan bidangnya datar, flat gitu ya. Ini dataran di permukaannya. Tetapi kan nyatanya enggak ya. Nyatanya di dunia ini pasti akan ada lembahan, ada punggungan digambarkan oleh kontur. Nanti akan ada beberapa variasi bidang-bidangnya seperti ini yang nantinya kalau kita lihat gambaran kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita punya suatu gunung, ya jadi ini konturnya makin ke dalam itu makin tinggi. Artinya dia membentuk sebuah bukit begitu ya. Nah, di sini ada batuan C, batuan B, batuan A. Kita dengan mudah akan menggambarkan seperti ini. Kalau kita lihat secara vertikal, secara penampang geologi. A di bawah, B di atasnya, C paling atas. Kalau kita gunakan prinsip stratigrafi, maka C itu batuan yang paling muda karena dia berada di atas B dan A. Serta batuan A atau litologi A itu batuan yang paling tua karena dia berada di bawah B maupun di bawah C begitu ya. Nah, akan tetapi akan beda ketika C, B, A itu memiliki nilai strike deep gitu ya. Jadi kalau dari struktur geologi seperti ini, teman-teman mungkin sudah diberikan pada perkuliahan awal. Jadi struktur sekunder struktur sekunder itu adalah struktur yang tercipta akibat adanya struktur primer yang mengalami deformasi. Gampang seperti itu. Jadi kalau kita bicara prinsip lapisan batuan, itu kan harusnya horizontal. Dia terbentuk secara horizontal. Nah, tetapi ketika dia terdeformasi, maka yang tadinya horizontal, dia kemungkinan besar akan memiliki kemiringan. Yang tadinya dipnya 0 atau 1 atau 2 derajat, mungkin menjadi 30 derajat, jadi 45 derajat. Nah, bisa dikatakan once ketika suatu litologi itu memiliki dip, ya, memiliki kemiringan, tandanya batuan tersebut terdeformasi. Sama halnya dengan gambar C dan D begitu ya. Yang D ini adalah tampilan dari peta geologi gitu ya. Jadi cukup unik ya, dia muter-muter seperti ini dan ternyata kalau kita bikin penampang, gambarnya begini. Tetap sih yang A itu lebih paling tua di antara B sama C, tetapi jadi unik karena kita bisa menemukan lapisan batuan C atau litologi C itu di elevasi 100 tapi di bagian kirinya gitu ya. Sama juga yang A itu kita bisa temukan loh di elevasi 300 tapi mungkin di bagian tengah hingga ke kanannya. Kurang lebih seperti itu tuh, gambarannya seperti ini. Nah, kalau yang F dengan E ini adalah gambaran ketika dipnya itu tegak, artinya 90 derajat. Ya, gambarnya seperti ini. Kita tidak bisa memisahkan mana yang tua, mana yang muda kalau seperti ini ya, karena mereka berjejer, nyamping-nyamping begitu. Nah, ini gambaran-gambaran di mana biasanya terjadi pada zona intrusi begitu, intrusi yang vertikal. Oke, nah, ini ya apa namanya objektifnya teman-teman di sini ada gambar peta geologi. Teman-teman bisa lihat semua ya, ada peta geologi, ada skalanya di sini begitu ya. Dan di sini ada lapisan batuan yang berbeda-beda, berwarna abu-abu, ada hijau muda,
ada hijau tua, ada hijau normal, dan seterusnya. Di sini ada perubahan-perubahan dan juga ada kode-kodenya. Nah, singkat cerita, kita pengen tahu nih, kemiringannya kemana sih gitu ya? Apakah batuan ini memiliki strike dip? Tentunya kalau miring-miring begini, tentunya dia memiliki nilai kemiringan dong ya, nilai dip ya, nggak nol dipnya. Nah, gampangnya seperti teman-teman. Jadi, singkat cerita, kita untuk mengetahui nilai dipnya ini di apa namanya? Kita bisa lihat ke gambar yang bawah gitu ya. Di mana kita tarik titik pada batas litologi, ini kita anggap batas antara batuan JS dengan batuan yang hijau muda ini ya, yang di bawahnya ini. Nah, dia tarik kontak litologi, kontak itu adalah batas batas yang tadi ya, yang garis hitam ini dengan elevasi yang sama. Nah, dengan elevasi yang sama. Singkat cerita ini 7.600 dan 7.600 dia tarik garis, dan silakan gunakan penggaris atau busur kalian, tarik garis dari manapun ya, dari manapun 90 derajat kepada batasnya gitu ya. Teman-teman tarik 90 derajat begitu. Nah, nanti kita akan menemukan ini ya, menemukan di bagian sininya. Jadi sebenarnya bisa teman-teman tarik ke tengah-tengahnya begitu ya, di antara ini tengah-tengahnya di mana. Nah, tuh teman-teman tarik tegak lurus begitu. Nah, nanti dia nanti dia menemui di titik elevasi 6.800. Berarti kan dari 7.600 ke 6.800. Berarti kan dia cenderung turun ya, teman-teman ya. Elevasinya turun seperti ini. Nah, berarti dengan di sini ada jarak X begitu ya. Nah, diketahui di sini 1025 feet. Jadi kita gambar begini. Nah, berarti kan kalau kayak gini bisa kita katakan bahwasanya dia kemiringannya atau dipnya ke arah kanan. Kalau utaranya ke atas berarti ke arah timur. Nah, nanti diilustrasikan gambarnya seperti ini. Semua kemiringannya ke arah timur. Set 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 begitu ya. Nah, kurang lebih begitu caranya. Jadi cukup mudah. Nah, bagaimana Pak menghitung sudutnya ini? Nanti kita akan hitung di pertemuan berikutnya. Nanti mungkin akan ada contoh soal seperti ini teman-teman dalam menghitungnya. Silakan hitung strike dipnya, arah dipnya ya. Silakan hitung arah dipnya begitu. Nanti mungkin dipandu dengan kakak-kakak asisten praktikumnya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pertemuan modul selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan membantu teman-teman juga dalam memahami geologi struktur. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.